Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Hidayah dengan NIM 530 10 22 0016, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis sejarah sosial ekonomi Indonesia dengan mengambil tema Sistem Ekonomi Liberal dan Politik Etis, dengan menggunakan pendekatan teori konflik sosial Karl Marx sebagai alat analisisnya. Tema ini saya pilih karena keduanya menjadi tonggak penting dalam perkembangan sistem ekonomi kolonial Belanda di Indonesia dan membawa dampak jangka panjang terhadap struktur sosial masyarakat hingga hari ini. Pertama, mari kita pahami dulu konteks historisnya. Setelah masa tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Broek pada tahun 1830, sistem ekonomi kolonial memasuki babak baru. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda mulai membuka kesempatan kepada penguasa swasta untuk berinvestasi langsung di wilayah kolonialnya, terutama di sektor perkebunan dan industri ekspor. Inilah yang dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Namun, walaupun disebut liberal, dalam kenyataannya sistem ini tetap mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi, khususnya terhadap tenaga kerja pribumi. Lalu, menjelang abad ke-20, pemerintah Belanda memunculkan kebijakan baru yang dikenal dengan nama politik etis, yang tujuannya secara formal yaitu untuk memperbaiki nasib rakyat pribumi melalui program edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Kalau dilihat sepintas, kebijakan ini tampak lebih berberi kemanusiaan. Tapi, jika kita gunakan pendekatan teori konflik sosial Karl Marx, maka kita akan melihat bahwa ini hanyalah bentuk lain dari pengendalian sosial dan pelanggengan dominasi kolonial. Karl Marx sebagai tokoh utama teori konflik sosial melihat bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas. Menurutnya, masyarakat selalu terbagi antara kelas yang menguasai alat produksi atau bourgeois dan kelas yang hanya memiliki tenaga kerja atau proletar. Dalam kerangka ini, hubungan antara penjajah Belanda dan rakyat Indonesia dapat dianalisis sebagai relasi kelas antara bourgeois dan proletar. Pemerintah kolonial dan penguasa Belanda mewakili kelas penguasa yang menguasai tanah, alat produksi, dan sistem hukum. Sedangkan rakyat pribumi diposisikan sebagai kelas pekerja yang terus dieksploitasi demi keuntungan pihak kolonial. Teori ini tidak hanya relevan untuk konteks Eropa saat revolusi industri, tapi juga sangat cocok digunakan untuk menganalisis sistem kolonial di Indonesia. Karena sistem tersebut memproduksi ketimpang struktural yang tajam baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun akses sosial lainnya. Pada masa ekonomi liberal yang terjadi bukanlah pembebasan rakyat dari tanam paksa, melainkan pengalihan sistem eksploitasi negara kepada pihak swasta. Perkebunan tembakau, kopi, dan gula dibuka secara besar-besaran. Penguasa Eropa berbondong-bondong datang, terutama ke wilayah Jawa dan Sumatera Timur, dengan dukungan penuh dari pemerintah kolonial. Namun, para petani lokal tidak mendapatkan keuntungan. Mereka tetap dijadikan buruh murah dengan sistem kerja kontrak dan tidak memiliki kekuatan tawar. Bahkan dalam beberapa kasus, kerja paksa dan kekerasan tetap terjadi. Kalau kita kaitkan dengan teori konflik Marx, maka sistem ini menegaskan adanya akumulasi kekayaan di tangan segelintir penguasa, sementara mayoritas rakyat tetap miskin. Inilah bentuk eksploitasi kelas dalam versi kolonial. Lalu, pada awal abad ke-20, lahirlah kebijakan politik etis. 3 program utama, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi diberikan kepada segelintir pribumi terpilih. Tujuannya bukan membebaskan, tapi untuk mencetak tenaga birokrat lokal yang bisa membantu pemerintah kolonial menjalankan kekuasaan. Sekolah-sekolah seperti HIS dan Stovia memang mencetak tokoh pergerakan nasional, tapi jumlah pelajar pribumi yang bisa mengaksesnya sangat terbatas. Program irigasi memang meningkatkan hasil pertanian, tapi lebih banyak menguntungkan perkebunan
perkebunan besar milik Belanda. Begitu juga dengan transmigrasi yang bertujuan memecah kepadatan di Jawa, tapi juga dipakai untuk memperluas areal produksi di luar Jawa dengan tenaga kerja murah. Jadi, melalui lensa teori konflik, politik etis bukanlah kebaikan hati, tapi strategi kuasa. Ini semacam permen manis untuk meredam gejolak sosial sambil tetap mempertahankan dominasi ekonomi dan politik kolonial. Tentu saja, teori konflik sosial Marx punya kekuatan dalam mengungkap struktur ketimpangan dan relasi dominasi dalam sejarah. Tapi kita juga perlu kritis, teori ini terlalu fokus pada aspek ekonomi dan seringkali mengabaikan faktor budaya, agama, dan nasionalisme. Dalam konteks Indonesia, banyak gerakan perlawanan terhadap kolonialisme yang tidak hanya dipicu oleh kesadaran kelas, tapi juga oleh semangat keagamaan, identitas budaya lokal, dan rasa cinta tanah air. Artinya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, teori konflik perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, misalnya teori postkolonial atau teori modernisasi. Sebagai penutup, sistem ekonomi liberal dan politik etis adalah dua fase penting dalam sejarah kolonialisme yang sebenarnya saling terkait. Keduanya sama-sama menciptakan dan melanggengkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan pendekatan teori konflik sosial, kita bisa melihat bahwa semua itu bukanlah kebetulan sejarah, tapi hasil dari sistem kekuasaan yang struktur dan penuh ketimpangan kelas. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita dalam memahami sejarah kolonialisme secara lebih kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.